Nah, yang ini kita nggak boleh anaknya. Gimana? Kita harus blending lagi, kita ngambil tempat orang lagi, jangan sampai anak. Mirsa, kali ini saya datang di kandangnya siapa? Mas Edi. Mas Edi sudah berapa tahun ternak kambing? Udah sekitar 3 tahun ini lah, Mas. 3 tahun? Iya. Ini khusus breedingan? Iya. Breedingan? Iya. 3 tahun itu awalnya berapa? Awalnya 2 ekor. Ini murni sendiri apa gaduan? Mulai sendiri nih, Mas. Sendiri? Sendiri. 2 ekor awalnya? Ya. Sudah pernah jual belum sih? Ya udahlah, Mas. Sudah? Oh, kemarin kena krisis. Hah? Kena krisis ini kan kita jual semua, Mas. Covid? Jual berapa? Udah jual 6 lah. 6? Jual kemarin antara kalau perbandingan harga di pasar dengan di kandang waktu dibeli ada selisih berapa? Ya sedikit lah, Mas. Kalau di kandang semua 1 juta, kalau di pasar ya bisa 1.100.000 lah. Selisihnya cuma segitu? Iya. Enggak terlalu signifikan, enggak. Artinya umum kita juga kan tahu harga pasar, Mas. Tahu. Tapi ada nggak kalau peternak terus dibeli dengan harga murah, ada nggak? Ya kalau wilayah sini sih nggak ada sih. Nggak ada. Umum ada. Selisihnya cuma 100. Iya. Dari sini ke pasar. Iya, itu kan buat upah pedagangnya lah. Cuman 100.000, ya. Nggak sampai 300.000, enggak ya? Ya. Terus apa Mas Edi kendalanya ternak breeding kayak gini? Kendalanya ternak itu soal masalah breeding ini kadang-kadang kita nggak memahami si indukan ini minta kawin apa enggak gitu loh. Terus solusinya gimana? Solusinya memang kita harus sering-sering kontrol, kita kasih jadiin satu induk sama pejantannya. Ada nggak indukan itu minta kawin tapi dia diem aja? Ada, Mas. Terus caranya cuman gimana? Ya kita jadiin satu sama pejantannya. Harus teliti dari mananya karena dia tidak minta kawin. Terus apa harus dihitung jadwal kelahirannya? Enggak juga sih, Mas. Enggak. Cuma dijadiin satu aja. Jadiin satu. Selama berapa hari? Ya kita jadi satu hari 2 hari kita lepas lagi. Nanti lama-lama dia minta kawin sendiri. Minta kawin sendiri. Sulit mana antara yang minta kawin dengan yang enggak minta kawin tapi nggak terlihat? Enak yang minta kawin terlihat. Enak minta kawin terlihat. Kalau yang nggak teriak terus dijual apa gimana? Ya enggak juga sih, Mas. Enggak juga. Kita rajin-rajin lah kita ngontrol mereka ini. Rajin-rajin. Makanan hariannya apa ini? Makanan harian ini apa? Daun ubi kita giling sama ada onggo. Campur GGS, campur dedak. Kalau breeding kayak gini pakan beli semua emangnya untung? Kalau untung tetap untung, Mas. Enggak rugi. Pakan ini kan ternaknya jangka panjang toh. Untuk ngitungnya gimana biar enggak rugi? Karena kita hidup di kampung itu, Mas, kita yang beli itu paling onggok lah. Kalau daun singkong bisa kita cari lah. Jadi GGS ya beli, tapi kan cuman hanya campuran sedikit. Campuran. Pernah ngalami kambing mati enggak sih? Pernah. Semua tetap pernah semua. Tetap ngalami. Iya. Sebabnya mati apa? Sebab mati warna-warni lah, Mas. Mabok, kecepit, sakit, ya. Sakitnya? Kalau indukan ini kadang-kadang di waktu lahir kadang-kadang bermasalah di kelahirannya, kadang-kadang induknya mati, anaknya enggak. Terus, nah kalau anaknya enggak diurusi ikut mati enggak? Kalau kita rajin enggak. Apa solusinya? Ya kasih susu ternak. Susu ternak? Ada itu bubuknya. Pertumbuhannya kan agak berbeda. Ya, agak lambat. Ya. Kalau induknya banyak masih enak, Mas, kita masih bisa silang sama induk lain lah. Kalau nggak ada ya paling susu sambung itu. Susu sambung. Habis berapa biasanya sampai dia mau makan biasanya sampai 3-4 bulan. 3-4 kilo. 3-4 kilo. Per kilonya harga 40.000. Jadi kalau 4 bungkus ya 180-an ya. Ini betina ini. Betina. Ini betina awal.
Awal. Ini yang pertama punya ini. Berarti udah berapa kelahiran? Ini udah 4 kali. 4 kali. Ya. Kalau yang ini? Ini anak dari induk itu. Kalau yang ini? Ini induk. Ini anaknya indukan. ini. Oh, anaknya itu. Anaknya ini. Ini jenis kambing apa? Ini masih Rambon lah mas. Masih Rambon. Iya. Itu yang bandot itu? Itu anaknya. Ini anaknya itu juga. Kalau buat ngawin kan gimana? Yang ini kita nggak boleh anaknya. Gimana? Kita harus blending lagi. Kita ngambil tempat orang lagi. Jangan sampai anak ketemu induk. Ngapa sebabnya? Ya kurang bagus lah Kurang bagus di keturunan. di keturunannya. Jadi harus beli dari orang lain. Ini kita bikin kemarin cari pacet lagi. Ini Supaya- harga berapa pacekan ini, Mas? Kemarin ngambil 23 ini 2 juta 300. 300. Ya. Ini 2 juta 300 ini. Iya. Ini umur berapa ini? Masih 1 tahun ini mas. Ini 1 tahun. Harga berapa? 2 juta berapa? 300. 300 ya. 1 tahun ya. Kalau yang betina ini Ini kemarin dapat beli ini kayaknya agak bagus. 1.200.000 ini kemarin. ngapa dipilihnya rambonnya kepala hitam? Warna itu mempengaruhi harga jual. Warna. Harganya lebih bagus. Lebih bagus. Yang harga jualnya rendah apa warna apa? Warna putih. Sebabnya Kurang serem katanya. kurang serem. Kalau palanya hitam kayak gini kayak PE gitu ya. Iya. Apa juga menyebabkan tinggi badannya juga berbeda? Kurasa enggak mas. Cuman nggak tahu. Emang warna itu mempengaruhi harga. Harga. Rata-rata kalau jual dan beli itu ke pedagang atau ke antar peternak? Ke pedagang. pedagang. Jadi kalau kita jual ke satu orang ya kembali besok lagi dia ngambil lagi. Ngambil lagi. Kalau ada barang bagus dia tawarin ke kita juga. Mas ini ada barang bagus mau enggak? Kalau yang ini perkiraan harga berapa, Mas? Yang mana? Yang bandot ini. Yang Coba. putih ini. Coba sana. Kalau yang ini berkisar 2 jutaan lah mas. Ini 2 jutaan. Ini umur berapa sih? Ini sekitar 1 tahun lebih nih mas. 1 tahun lebih. 14-an bulan lah ini. 14-an bulan. Sejauh ini udah ditawar berapa? Belum ini mas, nggak ditawarin. Mau dijual apa enggak nih? Mau Itulah dah. rencana sih buat sendiri aja lah. Hah? Buat sendiri aja. Buat sendiri. Katanya untuk apa silangan nggak bagus. Ya nanti kalau kita ada keperluan untuk hari korban kan bisa ambil buat sendiri kan, kita nggak keluar biaya. Nggak keluar biaya. Iya. Oh rencananya mau korban besok. Iya. Ha-ha. Ini totalnya berapa berarti ini kambing? Ada 9 nih mas. 9. Iya. Betinanya berapa? Betinanya 3. Betinanya 3. Kalau hitung-hitungan breeding kayak gini, ini punya hitung-hitungan nggak sih? Hasil harus sekian, nanti setahun sekian. Enggak juga mas. Enggak. Ini sampingan apa? Sampingan aja mas. Pokoknya apa? Pokoknya bertani lah. Tani. Jadi kalau pulang dari ladang kita bisa bawa rumput. Ya. Jadi nggak nganggur pulang gitu loh. Nggak nganggur pulang. 2 tahun ini berhasil. Alhamdulillah mas, cukup lah buat inilah nutup-nutupi kekurangan. Ada kekurangan apa? Harian, bulanan. Ini buat harian apa bulanan kayak gini? Kalau menurut saya ini buat bisa dijadikan hasil tahunan. Mas. Hasil tahunan. Kalau bulanan belum bisa. Nggak bisa. Kalau yang bisa buat bulanan apa mas? Bisa juga dia buat bulanan, tapi minimal dia indukan minimal 10 induk. 10 induk. Terus kalau 10 induk kok bisa bulanan gimana? Jadi kalkulasinya kalau kambing ini kan dari dia kawin sampai dia beranak hanya 5 bulan kurang. Terus? Jadi kalau 10 kan 5 beranak, 5 enggak. Gantian dia nanti. Jadi 5 bulan masa kehamilan 5 bulan, terus jual di umur berapa biasanya? Biasanya umur 3 bulan. 3 bulan. Berarti 8 butuh bulan. waktu 8 bulan. Berarti 10 bulan lah. Iya. Mulai dari siap kawin sampai 10 bulan Bisa. ya. 10 bulan itu terus kemudian kambing sudah hamil lagi belum? Ya sudah mas. Oh, hamil berapa bulan? 10 bulan itu udah hamil Dari anak pertama. 3 bulan.
3 bulan. Iya. Makanya kita kalau indukan itu setelah lahir anak umur 1 bulan kita udah untuk kawin, diajari untuk kawin lagi. Emang nggak terkendala berkaitan dengan susu? Oh, enggak Mas, kalau kita makanannya emang memenuhi ya enggak. Nah, makanan yang biar ngelancarin susu indukan itu apa? Daun-daunan Mas. Apa? Daunnya daun singkong. Kalau bisa kita pakai daun atas lah. Daun atas. Yang Bukan- paling bukan- banyak bisa menghasilkan susu apa? Kalau ini kan daun singkong difermentasi biasanya agak kurang. Ya daun inilah kayak daun pepaya bisa kita ambil. Terus Ya udah daun atas aja Mas. daun-daun atas, rambanan itu. Rambanan aja. Kalau yang rumput nggak bisa. Kurang bagus kalau buat indukan. Kurang Kalau- bagus. Kalau buat yang ini apa? Susu Susu. kurang bagus. Rumput kurang bagus ya. Ada yang bagus itu apa? Umbi jalar Mas. Umbi jalar, Itu kalau buat indukan kalau masih menyusui bagus. ketela, ketela itu. Mantang lah Mas. Heeh. Nah, mantang itu bagus kalau buat yang indukan masih menyusui. Itu kan banyak getah sih, Mas. Iya, tapi dalam pelaksanaannya dia membantu ini Mas. Bantu air susu. Melancarkan susu. Kalau jamu-jamuan pernah nggak? Kalau jamu-jamuan paling kita pakai kunir aja ya Mas. Kunir. Yang kunir. dijamu yang setelah melahirkan atau Ya setelah melahirkan kita kalau bisa kita rutin. Ya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau indukan dijamu pakai kunir itu pakai ukuran nggak? Enggak juga lah. Bebas saja. Bebas saja. Kalau ini kita kalau induk itu bisa kasih 1 gelas lah. Induk 1 gelas. Diminumin gitu. Masukinnya gimana? Kita pakai itu corong lah Mas. Pakai corong. Oh, langsung nggak masuk ke paru-paru, nggak takut? Enggak, udah terbiasa kok Mas. Udah terbiasa. Terbiasa. Jadi langsung dimasukin, dipaksa gitu ya. Ya. Awalnya iyalah kita susah. Lama-lama dia juga kan Mau udah sendiri. Mau sendiri. Pakai telur nggak, Mas? Kalau yang perempuan enggak Mas. Kalau yang laki iya pakai telur. Pakai telur laki. Heeh. Buat hormon lah kalau bawa hormon. Kalau perempuan kenapa nggak dikasih? ya kurang tahu juga lah. Cuman Yang penting nafsu kebiasaan. makan aja lah kalau perempuan lah. Heeh. Oh, ini kalau kotoran berarti buang ke ladang sendiri. Iya. Nggak pernah dijual. Enggak Mas. Nggak pernah ya. Kita manfaatin udah ke ladang sendiri aja lah. Hah? Manfaatin untuk ladang sendiri aja. Berarti ternak breeding kambing tidak menakutkan ya? Tidak Mas. Oh iya. Udah, terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih kembali. Informasinya mudah-mudahan ternaknya sukses Amin. dan berkembang. Amin.